Ya, saya tahu itu salah, itu suaranya Porsche GT3 someday lah ya. Anyway, ya suaranya mobil listrik dari Hyundai ini kayak gini sebenarnya. Seribu kilometer sudah dijangkau oleh mobil ini dan banyak hal yang menarik yang saya temukan selama ya kurang lebih 1 bulan lah. Saya mulai dari berapa total biaya yang saya keluarkan selama kurang lebih 1 bulan ini dengan mobil listrik. Total saya tuh ngecas 6 kali. Yang pertama saya ngecas di SPKLU PLN di Jiwok. Saya habis 53.303. Kemudian yang kedua SPKLU di Caruban. Habis 36.775, kemudian ngecas ketiga di Voltron McD Meijen Sungkono Surabaya, habisnya 34.974. Terus kemudian di Charge Plus ya yang cas keempat, habisnya 100.218. Kemudian cas kelima itu di Charge Plus lagi, totalnya 131.956. Dan cas yang keenam itu saya gratis 2 jam di Hyundai Basuki Rahmat Surabaya ya deket Tunjungan Plaza. Dan total biaya yang saya keluarkan adalah Rp357.226. Dan ini menurut saya hemat banget ya, biasanya mobil bensin tuh bisa sampai 2 juta lah per bulannya. Jujur ada perasaan sedikit gambling pada saat memutuskan pertama kali untuk membeli mobil listrik ya. Karena berita pro dan kontra itu masuk ke telinga saya guys. Ya banyak kontranya sih sebenarnya. Ada yang harga baterainya itu mahal, dapat berapa tahun ntar harus ganti baterai ya. Terus kemudian ada berita mobil listrik meledak di basement di Korea. Terus kemudian ada juga berita tentang teman saya mobil listriknya tiba-tiba mati gitu aja ya. Tapi ada satu alasan utama yang akhirnya membuat saya tuh benar-benar fix membulatkan hati untuk membeli mobil listrik ini. Alasan utamanya adalah move on dari teknologi yang ada selama ini. Internal Combustion Engine atau ICE ya, itu sudah teknologi yang menurut saya sudah lama banget. Ditemukan di sekitar tahun 1886 ya untuk mobil ya oleh Carl Benz, seorang insinyur Jerman. Dan itu artinya Internal Combustion Engine teknologi ICE itu sudah ada di dunia ini sekitar 130 tahunan. Dan wow, itu sudah tanda-tanda menurut saya bahwa kita harus move on dari jenis teknologi seperti itu. Konsep saya masih sama. Kalau misalnya ingin sebuah peradaban itu mau maju, ya harus berubah teknologinya. Dari zaman dulu ya, zaman kita masih mengendarai, bukan saya sih, kita ya nenek moyang kita masih mengendarai kuda, terus kemudian menemukan roda, terus kemudian akhirnya menemukan IC Internal Combustion Engine itu, terus kemudian akhirnya sekarang yang menurut saya adalah waktu yang tepat untuk beralih ke mobil listrik. Karena ini waktunya lagi untuk berubah zaman lagi menurut saya. Dan Hyundai tampaknya adalah salah satu brand mobil yang percaya pada visi yang menurut saya tadi move on itu tadi ya. Sedikit cerita, tahun 2019 saya sempat dihubungi oleh salah satu agensi perwakilan dari Hyundai. Mereka menginterview saya via Zoom meeting waktu itu tentang rencana Hyundai itu mau bikin sebuah galeri di Senayan Paksi yang akhirnya ada ya terbukti saat ini. Dan sempat di situ disinggung tentang bagaimana masa depan mobil listrik, dan saya sangat positif sekali, saya sangat antusias sekali bahwa kedepannya mobil listrik itu bakal heboh banget, bakal rame banget orang yang beralih ke mobil listrik. Dan sejak saat itu juga saya memutuskan, kayak nanti kalau misalnya saya sudah mampu, saya harus ambil deh mobil listrik. Atau boleh saya bilang saya ingin menjadi bagian kecil dari masa depan teknologi kendaraan atau teknologi otomotif yang ada di dunia saat ini. Laper guys, saya mau sarapan dulu nih karena syutingnya pagi-pagi. Ini dia, sangat besar sekali space-nya. Tuh, langsung keluar mobil sebelah. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan kenapa harus Hyundai ya. Makasih.
ngerti sih anu. Gak usah. Ini tok. Nah, terima kasih. Kenapa Hyundai? Ya, saya akan menjawab pertanyaan ini karena menurut saya Hyundai adalah salah satu brand otomotif di Indonesia yang tampak niat banget berinvestasi di Indonesia. Makanya saya paham kalau misalnya kemarin Hyundai kesel banget pada saat melihat BYD dengan mudahnya dijual begitu saja tanpa punya pabrik saat ini ya. Karena kan ya itu Hyundai itu niat banget guys. Hyundai punya pabrik sendiri kemarin di Cikarang, Bekasi, dan menurut saya itu nggak guyon karena luasnya tuh luas banget. Kapasitas produksinya 105.000 unit per tahun dan mencapai kapasitas maksimum produksi sebesar 250.000 unit setiap tahunnya. Dan hasil produksinya itu juga diekspor ke beberapa negara. Laporan pada bulan Juli 2023, 50% produksi dari Hyundai yang ada di Cikarang itu diekspor sampai dengan 78 negara yang ada di dunia. Meliputi negara kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, terus kemudian Timur Tengah, bahkan sampai Afrika juga. Dan itu sekali lagi produksi Indonesia. Jadi nggak heran kalau misalnya Hyundai itu punya nilai TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri yang sangat tinggi. Nilainya itu 40%, tapi Pak Luhut bisa nyebut bisa sampai 80% katanya. Tapi reportnya ya 40% lah. Tapi sekali lagi itu menunjukkan bahwa betapa niatnya Hyundai untuk berbisnis mobil di Indonesia. Ya win-win lah. Dikasih jelas lainnya, kita temukan dealer Hyundai ada di mana-mana, charging station juga ada di mana-mana. Bahkan itu yang di mana-mana tuh punya Hyundai sendiri ya. Saya sempat ngecas gratis loh di beberapa tempat yang di Surabaya. Kalau misalnya di Surabaya itu ada di Jalan Sulawesi, terus kemudian di dealer-dealer Hyundai itu juga ada charging station yang bisa saya manfaatkan secara gratis. Menarik kan? Saya lagi makan pecel. Ya. Pecel, bumbunya pedes, ikannya paru sama telur. Kayaknya juga enak. Segini berapa tadi ya? 23.000. Dah. Habis. Oke, udah kenyang. Tapi ini mendung banget ya ini. Waduh, hujan guys. Oke. Sekilas ya, size-nya. Ini ada Wuling. Itu ada Mobilio. Ya segini, compact SUV sih memang jatuhnya. Oke. Welcome. Oh iya, kalau misalnya baru nyalain tuh bisa milih beberapa profil ya. Ini saya jadikan 2 profil, saya sama istri, atau ada satu lagi guest atau tamu ya. Ya udah, saya konfirmasi punya saya dan dia langsung connect ke Android Auto secara wireless ke handphone saya. Yes. Dan ini wireless ya Android Autonya, tidak harus pakai kabel, walaupun sebenarnya bisa colok kabel Type-C sini. Ini kan ada keterangan kan, cas baterai atau plus kabel data ya. Jadi sebenarnya Android Autonya juga bisa melalui kabel. Duh panas. Dan ini bisa nyalain AC driver only. Jadi lumayan lah mengirit baterai penggunaan AC ya, mengirit penggunaan AC gitu, walaupun ya nggak signifikan banget. Terus yang saya suka ini lagi ini sih, cup holder yang bisa multifungsi, karena kalau misalnya sedang tidak dipakai sebagai tempat botol minuman ya bisa dibuka kayak gini, atau kalau misalnya ingin digunakan sebagai cup holder ya ini tekan push dia akan muncul kayak gini. Praktis sih, dan saya suka sekali layoutnya karena saya masih suka atau saya prefer mobil yang banyak tombol kayak gini ketimbang semua yang dikontrol lewat monitor. Tuas Portionel yang ada di sebelah sini nih saya butuh waktu sekitar 2 mingguan ya untuk membiasakan diri, karena memang awal-awal tuh ya nggak biasa, karena pasti awal tuh tangan kiri ini sudah otomatis tuh kayak nyari gini, nggak ada, tapi semuanya tuh ada di bawah setirnya sebelah situ. Jadi kalau misalnya mau ngerubah transmisinya, ini kan posisinya P ya, tekan sekali itu N, tekan sekali lagi itu D, balikin N, atau mundur ke belakang R. Atau kalau misalnya dari sini mau langsung parkir,
tinggal pencet tuasnya di sini aja. Dia langsung berubah jadi parkir dan parking brake-nya sudah langsung otomatis nyala ya. Saya paham kalau misal fitur keselamatan yang ada pada mobil ini tujuannya ya untuk menjaga diri kita, menjaga si penumpangnya. Tapi ada dua hal yang menurut saya ini agak mengganggu. Tapi alasannya sederhana ya, karena belum kebiasaan aja. Yang pertama adalah, ini kan mobil punya sensor yang kalau misalnya ada objek terdeteksi di sekitarnya, terutama pada saat kita maju atau mundur ya, keluar atau masuk parkir, mobil ini akan berhenti atau ngerem mendadak ya gitu ya. Kejadiannya adalah pada saat saya mau keluar dari parkiran, biasanya tuh tukang parkir posisinya kan ada di belakang, sambil dia mengabang-abai, dia ngecek di sebelah seberangnya itu ada motor atau mobil apa enggak, kalaupun ada akan di stop. Nah biasanya dia berada di pojok, misal kanan belakang. Mobil ini karena dia mendeteksi ada objek, dia berhenti mobilnya guys. Dan selama bapaknya itu nggak geser, mobilnya nggak mau gerak. Jadi yang kemarin sempat saya lakukan adalah ya sudah saya buka jendela, Pak geser sedikit Pak, saya bilang gitu, terus akhirnya ya udah mundur akhirnya. Masih di fitur yang barusan ya, jadi kalau misalnya ada objek atau ada kendaraan yang ada di depan kita, dia akan ngerem otomatis. Itu menurut saya beberapa kali itu terlalu sensitif ya, jadi pada saat ada motor motong di depan saya, mobilnya otomatis ngerem gitu. Dan ngeremnya kan terasa kayak agak mendadak, bikin orang yang di dalam mobil kaget, bikin mobil yang ada di belakang juga kaget ya. Jadi pelajarannya adalah ya saya harus benar-benar ngejaga jarak supaya nggak ada motor yang motong kayak gitu, sehingga mobil ini nggak jadi kayak ngerem mendadak kayak barusan itu. Berikutnya adalah satu fitur keselamatan lane keeping assist. Ya, ini kan ada satu fitur yang fungsinya adalah membuat kita tetap berada di jalan trek kita. Nah, masalahnya pada saat saya ada di jalan tol, fitur ini aktif secara otomatis. Dan pada saat saya ingin berpindah jalur ya, dari kiri mau ke kanan, kanan mau ke kiri, mobil ini karena fitur itu nyala, dia nggak mau gitu aja ngikut atau nurut sama perintah saya. Jadi kalau misalnya ingin mobil ini nurut, yang perlu saya lakukan adalah, yang harus saya lakukan adalah pasang rating dulu guys. Dan kalau ratingnya nggak dinyalain, dia setirnya akan bales gitu lah. Tapi positifnya memang dia berusaha mengajarkan ke saya itu untuk aware dan bagaimana berkendara yang baik dan benar di jalanan. Dan barusan ya, kalau misalnya saya nyalakan rating dan kalau di belakang itu ada kendaraan, ya dia akan menyalakan alarm notifikasi dan ada layar di bagian speedometernya ini akan nyala gitu lah. Itu hal bagus sih. Untuk proses servisnya sendiri saya nggak punya cerita banyak ya, karena yang dicek juga simple banget. Cuma pemeriksaan aja, pentok engine scanning ya yang diperiksa, atau baterainya juga. Hyundai Kona EV 2024 ini memiliki 17 modul baterai dengan masing-masing modul berisi 8 sel baterai. Penggantian apapun nggak ada ya, prosesnya juga cepet banget, nggak sampai sejam. Saya masukin jam 9.12, jam 10 sudah di WA. Jadi ya ternyata simple dan murah banget perawatannya ya.